Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa billahi rahmatullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai malam hari ini Allah masih karuniakan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, aktivitas kita dengan baik. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini tersisa waktu untuk saya 50 menit. Oleh karena itu, apabila saya dalam kesempatan kali ini tadi sudah bawa beberapa konsep itu, mendengar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, saya pilih salah satunya. Kita pada kesempatan kali ini mentadabburi beberapa ayat Al-Quran saja yang berhubungan dengan kondisi kita masing-masing. Kayaknya selesai tugas, kemudian juga di akhir tahun kita akan tadabburi surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 16. Yang membawa mushaf atau di HP-nya bisa ikut melihat supaya lebih terasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas perkataannya itu, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan juga tidak ada kesedihan. Ikhwatifillah, Allah memulai dengan perkataan innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ini tentu bukan sekedar ucapan di lidah, tetapi maksudnya terwujud di dalam amal perbuatan sehari-hari. Ringkasnya perkataan kami Tuhan kami adalah Allah, implementasi dari atau ringkasan dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tentunya. Kemudian setelah itu dia istiqomah, ya, bukan sekadar ucapan sebentar, tapi istiqomah di atas itu. Ikhwatifillah, hidayah kepada Islam ini amat mahal, dan istiqomah di atas keislaman jauh lebih mahal. Beberapa hari yang lalu kita lihat, ya, ada bikin heboh seseorang yang kita kenal panutan, tulisannya suka kita baca, tiba-tiba kerjaannya menenteng-nenteng patung di Tapekong diiringi oleh suara musik gitu. Ya, tahu kan, paham siapa yang saya maksudkan? Ada videonya? Belum? Tidak semuanya berarti dapat, bisa saya kirimkan nanti, masih ada di sini ya. Ya, kita sebut sajalah Dahlan Iskan. Ya. Dia yang begitu banyak tulisannya kita baca, kemudian sudah di hari tuanya melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian juga dia sendiri mengakui dengan terus terang dia mengikuti atau menjadi aktivis sebuah agama baru yang berasal dari Taiwan, yang agama itu tidak ada rumah ibadahnya dan tidak ada ibadahnya. Kenapa? Karena ibadah dan rumah ibadah itu sumber perpecahan umat katanya. Sudah setua itu, ya, bahkan kalau menurut kisah hidupnya dia adalah keluarga pesantren juga, ya, keluarga pesantren. Umur sudah di atas 70 tahun seperti itu dilakukan. Qatifillah rahmatullah itu, walaupun dia sholat setelah itu, bahkan dilihatkan videonya lagi sholat, tapi dia tak mau jadi imam katanya. Kenapa? Karena sudah dituduh murtad. Perbuatan seperti itu tidak perlu takwil lagi, tidak perlu penafsiran bahwa dia keluar dari agama Islam. Ya. Dia menenteng Tapekong, kemudian ta'zim, sujud kepadanya, apa lagi mau ditakwilkan?
sejelas itu yang dilakukan. Kemudian juga mengakui bahwa dia ikut dengan aktivitas agama baru itu. Dan ikhwati fillah, ini adalah sesuatu pelajaran bagi kita. Juga beberapa hari yang lalu kita mendengarkan seorang yang dulunya berafiliasi dengan Salafi, kemudian ikut aktivitas yoga sampai bertapa berhari-hari gitu kan. Nah, dari kisah seperti itu muncul seorang ustadz di Jawa yang dia sudah matinya dalam keadaan beragama Hindu. Kenapa? Karena dia 2 tahun sebelum itu pindah dari agama Islam kepada agama Hindu. Penyebabnya sangat sederhana, karena orang tuanya diobati oleh pendeta Hindu, sembuh dari penyakitnya, berubah agamanya. Ya Allah, alangkah ringannya, alangkah rapuhnya iman pada waktu itu. Kemudian ikhwati fillah, dan dia tetap saja di dalam jadi khatib dan imam walaupun dia sudah murtad. Setelah mati baru diungkapkan oleh istrinya, karena dia jenazahnya dibakar, ya, dingambilkan, bukan dikuburkan oleh umat Islam. Terus ditanya kenapa terus jadi imam dan jadi khatib, karena pencarian profesinya gitu. Nah, ikhtilaf pula ulama di situ, apakah umat yang ada di sana harus mengqadha lagi salatnya, mengulangi lagi salatnya atau tidak. Al-muhim ikhwati fillah rahimakumullah, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Fitanan kakito'il lailil muslim, karena suatu saat nanti akan ada fitnahan, cobaan yang luar biasa, seperti sepotong malam gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, bukan sekedar Islam, beriman, ya. Beda ya antara iman dengan Islam. Kalau Islam cuma sekedar syahadat saja, ada iman dalam hatinya. Sore-sore tiba-tiba dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada sore hari dia beriman, pagi hari dia sudah menjadi kafir. Dia dimudinahu bi'aradi minad dunia. Dia jual agamanya dengan secuil kekayaan dunia. Dan kita sudah semakin jauh dari Rasulullah, semakin dekat dengan hari kiamat. Oleh karena itulah ikhwati fillah, kita butuh acara seperti ini secara berkala untuk menaikkan keimanan kita kembali. Kemudian juga kita butuh untuk selalu beredar di sekitar orang-orang soleh, sekurang-kurangnya orang yang berusaha untuk soleh, supaya ketika kita miring ke kiri ada yang meluruskan, melenceng ke kanan ada yang meluruskan. Dan setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali sekurang-kurangnya, ihdinas siratal mustaqim. Kiranya kita bukanlah orang sesat, ya, seperti yang dituduhkan oleh orientalis, umat Islam itu adalah umat yang sesat. Buktinya setiap hari dia mengulang-ulang, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Maksudnya bukan kita orang sesat supaya ditunjuki ke jalan yang lurus, tetapi berulang kali kita dalam sehari itu digoda oleh setan. Dari subuh ke zuhur sudah melenceng ke kiri mungkin sedikit. Waktu zuhur kita mohon kepada Allah, luruskan kembali kami ya Allah. Kemudian dari zuhur ke asar juga demikian, kita minta luruskan kembali. Ibarat jalan yang lurus melenceng sedikit saja ke kiri, anggap 0,01 derajat ke kiri. Kalau dibiarkan seperti itu, kalau sudah beratus kilo, entah di mana kita sampainya. Begitu juga ke kanan. Maka oleh karena itu, miring sedikit, kita minta luruskan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah. Dan ikhwati fillah, istiqomah itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat beruban. Sayyaratni Hud wa akhwatuha, surat Hud dan saudara-saudara yang membuat aku beruban. Dan di antara ayat yang paling membuat Rasulullah beruban itu adalah fastaqim kama umir, istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Ikhwati fillah, ya, perlu direnungkan dalam-dalam apa makna istiqomah ini, dan perlu kita berusaha sekuat-kuatnya untuk terus tegak
Dia berasal dari kata-kata qama yaqumu, istaqama istaqimu, ya. Qad qamatis shalah, berdirilah untuk sholat, ya. Kemudian istiqomah itu berdiri, hurufnya bertambah, alif sin ta. Kata orang Arab kalau bertambah ziyadatul makna, bertambah bangunan hurufnya, maknanya juga bertambah. Kalau qama berdiri, istiqomah berdiri tegak lurus, kokoh, tak bergoyang-goyang. Ibarat kayu yang sudah ratusan tahun berdiri. Angin topan, badai pun datang, dia takkan goyang sedikit pun. Ini yang kita usahakan dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita betul-betul bertemu dengan Allah dalam keadaan demikian. Orang yang seperti itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan sedih. Takut itu untuk hal yang akan datang, bagaimana akhirat nanti yang akan dihadapi mulai dari padang mahsyar sampai berakhir dengan surga insyaallah, terselamatkan dari neraka, dan sedih dengan apa yang ditinggalkan di dunia atau hal-hal yang membahagiakan yang luput tak diperolehnya waktu di dunia. Ingin kaya sampai mati tidak kaya-kaya, itu menjadikan dia sedih, maka di akhirat nanti diganti oleh Allah sehingga kesedihannya itu menjadi hilang. Apa kata Allah? Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penduduk surga, bukan sekedar masuk surga, KTP-nya di sana. Khalidina fiha, dijamin untuk selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Yang paling kita ingin tekankan ayat berikutnya ini, ya. Ikhwati fillah, saya minta yang sudah umurnya di atas 40, kayaknya banyak, ya. Karena khusus sebenarnya ma ba'da arba'in, apa sesudah umur 40, itulah kira-kira judulnya sekarang. Dan yang di bawah 40 siap-siap untuk menghadapinya. Kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Saya kurangi kata-kata penjelas, ya, kenapa waktu. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ini harus kita gunakan melihat ke atas, jangan sampai kita gunakan melihat ke bawah. Kenapa? Akhir-akhir ini kebanyakan orang mendengarkan wasiat tentang birrul walidain yang mendengarnya umur 80, 70, 60. Akhirnya sedihlah nenek kakek ini, anak saya tidak seperti ini kepada saya. Dan di antara kita kayaknya sudah 40, 50, 60. Jangan sampai menggunakan ayat ini untuk melihat ke bawah, lihat ke atas tetap walaupun orang tua kita sudah di kuburan. Kalau kita gunakan untuk melihat ke bawah, ya, ternyata anak saya tidak seperti yang dikatakan dalam Al-Quran atau yang dijelaskan oleh ustaz di masjid. Akhirnya jadilah orang-orang tua durhaka jadinya, bukan anak durhaka. Tuntutan terlalu banyak dan akhirnya berantakan rumah tangga gara-gara pengajian. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya yang sudah mengandungnya dan dalam keadaan susah payah dan melahirkan dalam keadaan susah payah. Kiranya walaupun tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa melahirkan dan mengandung itu berat, orang akan tahu juga. Ya, apalagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu tidak perlu dijelaskan kepada dia bahwa mengandung dan melahirkan itu berat. Tapi kenapa harus diucapkan atau disebutkan betul oleh Allah dalam Al-Quran? Ikhwati fillah rahimakumullah, jangankan kalian manusia, Allah yang menciptakan saja mengakui susah. Allah yang menciptakannya saja mengakui bahwasanya mengandung dan melahirkan itu susah. Oleh karena itu, balik lagi kepada ayat yang di depan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya, ihsan. Karena kondisinya melahirkan dan mengandung kalian begini. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung kalian, mengandungnya dan menyusuinya selama 30 bulan.
Di dalam ayat yang lain dikatakan Al-Baqarah 223 Allah berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Hendaklah ibu-ibu itu menyusukan anaknya 24 bulan. 2 tahun itu kan 24 bulan kan? Dan di sini Allah katakan 23 bulan masanya menyusui dan hamil. 30 kurang 24 sama dengan susah sekali, malu-malu ya jawabnya. 6 kan? Atau mungkin ada jawaban yang lainnya. 30 dikurang 24 6. Artinya masa hamil paling sedikit itu 6 bulan. Ya kan begitu menurut dokter. Kalau seseorang hamil 6 bulan kemudian keluar prematur, ada harapan anak itu selamat. Dan ada kenyataan begitu. Oleh karena itu kalau ada orang baru nikah 6 bulan kemudian lahir anaknya, tidak ada hak kita mengatakan dulu bajak daripada tebal. Walaupun begitu kenyataannya, tapi tidak ada hak kita karena Allah mengatakan mungkin saja dia hamil cuma 6 bulan. Tapi kalau 4 bulan baru habis menikah lahir anaknya, tidak berhak pula dia mengatakan saya seperti Siti Maryam, bohong ya. Tidak ada. Kemudian ikhwati fillah, selanjutnya Allah katakan ya, masa menyusui dan mengandung itu jumlah keseluruhan minimal 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Hingga apabila dia sudah sampai umur dewasa. Nah, ini sebenarnya inti mau kita bahas lebih dalam. Sampai umurnya dewasa. Di dalam Islam umur dewasa itu bukan 17, 18. Pokoknya dia sudah balik, laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid, itu sudah dewasa. Tidak ada istilah murahaqah di dalam Islam sebenarnya, atau yang disebut dengan apa? ABG. Tidak ada remaja. Yang ada anak-anak kemudian dewasa. Kalau dia sudah dewasa atau sudah balik, hukum yang terpikul di atas pundaknya tak ada bedanya dengan anak yang umurnya sudah 20 tahun. Orang yang sudah umur 40 tahun, 60 tahun sama persis. Oleh karena itu bagi orang tua sebelum anak sampai umurnya dewasa tadi atau balik tadi sudah harus menyiapkan segalanya, sehingga ketika dia wajib sholat tidak ada lagi sholatnya yang tinggal, dia wajib puasa tidak ada lagi puasa yang tinggal. Makanya Rasulullah memerintahkan orang tua mengajari anaknya berpuasa sholat umur 7 tahun dan 10 tahun sudah mantap, tidak ada tinggal-tinggal lagi, tidak ada salah lagi. Ya, sholat yang mulai dari takbiratul ihram sampai salam sudah seperti orang dewasa. Begitu juga persiapannya bersuci dan segala macamnya. Ini kewajiban terpikul di atas pundak orang tua, dan kita semuanya adalah guru di sini, punya kewajiban untuk anak-anak kita, murid-murid kita tentang hal ini nih. Kemudian wabalagha 40 sana. Kemudian dia sampai umur 40 tahun. Lalu kenapa umur 40 tahun betul disampaikan? Lalu apa katanya? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Tuhanku, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Artinya di sini berkalimat berita, maknanya katakanlah, kalimat perintah. Kalau umur sudah sampai dewasa, bahkan sudah sampai 40, maka ucapkanlah doa ini banyak-banyak. Wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Kuati filah, kok umur 40 betul. Ini saya sudah sekarang tanggal berapa? Tanggal 11. Hah? 13. Oh, pas umur saya sekarang 46, 14 hari ya. Ikhwati fillah, kalau seseorang sudah umur 40 tahun, itu ibaratnya ketika mendaki ke puncak, sudah sampai di puncak Merpati. Orang naik ke gunung Merapi atau Gunung Singalang sampai di puncak Merpati, apa yang dilakukan setelah itu?
apa? Terbang ke langit, naik ke awan. Enggak ya? Atau bikin rumah di puncak Merpati, bikin kemah di situ, tinggal di situ. Enggak kan? Kalau sudah sampai di puncak Merpati, turun lagi ke bawah, bahkan merangkak turun ke bawah. Ya kan? Begitu juga lah dengan umur kita. Kalau sudah sampai 40 tahun, ibarat sudah sampai ke puncak, nggak ada cerita mendaki lagi, turun. Bapak-bapak yang sudah umurnya lebih dari 40 kan merasakan kan? Dulu saya datang ke sini pernah juga mungkin bertemu dengan antum, tidak ada pakai kacamata. Sekarang sudah harus pakai kacamata. Kalau tidak sudah kabur-kabur nampak. Dulu gigi saya utuh semuanya. Setahun yang lalu saya makan kerupuk di depan kakak saya. Kemudian saya tiba-tiba, lain kali jangan beli juga kerupuk ini, saya bilang ada gigi di dalamnya. Kemudian gigi saya yang copot rupanya. Tertawa kakak saya 3 hari 3 malam. Sampai sekarang kalau bertemu dengan saya masih juga ketawa. Dituduhnya kerupuk orang kok ada gigi, padahal gigi yang copot. Fatifillah, dulu udah ada uban saya, sekarang tak perlu dicari, dari jauh saja sudah nampak. Ini perubahan tidak bisa dielakkan. Kita semuanya merasakan kalau sudah 40 turun ke bawah. Ikhwati fillah, kok disuruh oleh Allah syukuri? Padahal kan itu nikmat kurang. Wa man nu'ammir nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Ya, kalau umur itu dipanjangkan oleh Allah, kami kurangi kejadiannya. Berangsur-angsur kurang. Tadi baru saya baca ulang, setiap setahun kurang 5% dari masa otot kita. Oleh karena itu orang-orang yang sudah umurnya 30 ke atas lebih banyak makan protein daripada karbohidrat. Ya, kalau kita kan makan karbohidratnya begini, proteinnya segini, ya kan? Seharusnya terbalik. Ya, kaki kambing itu satu, paha kambing satu, nasinya segini, seharusnya gitu, supaya tetap seperti orang Arab kan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang ini ketika umur sudah 40 tahun, kemudian semuanya mulai berkurang. Kata Allah, itu adalah nikmat bagimu. Kok nikmat? Fatifillah, andaikan Allah matikan kita dulu umur 17 tahun, kira-kira di mana sekarang? Atau umur 25 tahun? Apalagi umur ABG. Ketika merasakan hidup bahwasanya dunia ini milik kita pribadi, semuanya orang numpang, bagaikan kacang direbus satu buji di dalam periuk yang besar, loncat sana sini, seolah-olah kita saja yang hebat. Kemudian alhamdulillah mungkin yang keluarganya, orang tuanya baik-baik, berada di lingkungan baik, dia sudah terbiasa dengan sholat, puasa, dan kewajiban. Coba kalau yang tidak. Dan banyak sekali seperti itu. Saya menemani beberapa orang jamaah umroh begitu, pengakuannya apa? Alhamdulillah Ustaz, umur saya sekarang 40, disampaikan oleh Allah seperti ini ya. Kalau dimatikan oleh Allah dulu umur 38, tak tahu saya dari mana saya sekarang. Kok begitu? Lihatlah, ketika orang umurnya remaja, seperti yang kita sebutkan tadi, 17 tahun apalagi 17, Masya Allah, kita paling ganteng di dunia, paling segala-galanya. Kemudian apalagi umur 25 tahun, tetapi dipanjangkan oleh Allah umur sampai menikah, terasa beban hidup agak sadar sedikit. Lahir anak 1, 2, 3, semakin susah. Mengadu kian kemari, tidak ada orang susah, lebih susah pula daripada kita. Akhirnya mulai terpikir kepada Allah lah mengadu. Ngintip dari sudut masjid, ngapa orang ke masjid, kedengaran pengajian, tertarik sedikit, masuklah ke dalam masjid. Umur 35, mulai sekali-sekali datang ke masjid. Umur 40 sudah rajin ke masjid. Umur 45 jadi pengurus masjid. Umur 60, tidak keluar-keluar lagi dari masjid. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah semakin tua, semakin muncul saja kesadarannya. Ya, bagi yang dirahmati oleh Allah, dan banyak seperti itu. Maka kita saksikan, saya sering sholat di masjid Masjid Istiqlal itu subuh-subuh, tapi ya, insya Allah yang di bawah umur 20 kadang-kadang tidak ada, di atas 60 seluruhnya. Kita tanya kepada bapak itu, bapak dulu waktu umur 40
40, 20 bagaimana? Pasti dia ketawa. Alhamdulillah umur saya sampai 60 ini. Pergilah ke sana kalau percaya. Ya, ke masjid mana pun subuh-subuh pergi, ya. Kayaknya tidak ada yang di bawah 60 itu. Jarang-jarang. Dan alhamdulillah Allah panjangkan umurnya sampai segitu sehingga sadar muncul juga. Seterusnya wa ala walidayya, dan yang telah engkau karuniakan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Ikhwati fillah, sekali-sekali duduklah kita merenung, apalagi ketika jam 4 subuh setelah atau ketika sholat tahajud itu. Coba renungkan, ya, alhamdulillah saya dilahirkan dari orang tua itu, ibu, bapak itu, dari keluarga itu. Kemudian kita dilahirkan di Sumatera Barat, di Indonesia, orang yang sudah beriman. Dan sampai detik ini kita bergaul dengan orang-orang yang soleh atau sekurang-kurangnya berusaha untuk soleh. Terbayang tidak kalau kita dilahirkan di pedalaman Mentawai sana, atau di Papua sana, atau di India sana yang masih menyembah sapi? Saya yakin kalau kita buka Facebook itu muncul saja sendiri itu video-video. Entah kalau saya saja sekarang ada muncul video-video orang menyembah sapi lah, menyembah tikus lah gitu. Dunia sudah semaju ini masih juga itu, ya. Bahkan mandi, maaf, mereka mandi di dalam berkah, ya, berkah sapi gitu. Ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Kita dilahirkan dari orang tua yang seperti itu, maka syukurilah itu. Wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Selanjutnya, dan ya Allah karuniakan kemampuan kepadaku untuk melaksanakan amal soleh sampai engkau ridhoi, atau amal soleh yang engkau ridhoi. Engkau karuniakan kepada kami kemampuan untuk beramal soleh yang engkau ridhoi sampai engkau ridho kepada kami. Kita mohonkan kepada Allah seperti itu, ikhwati fillah. Dulu mungkin yang kita lakukan yang wajib-wajib saja, sehingga kita menjadi orang zalimul li nafsihi, naik sedikit menjadi muqtasid, seperti yang disebutkan Ustaz Kemal tadi. Kemudian kita sekarang berusaha untuk menjadi orang sabiqun bil khairat, orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita dilatih, kita ditarbiyah untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah setelah yang wajib-wajib. Kita laksanakan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam dengan imam pada takbiratul ihram, dan jadi masbuk begitu, bertahan sekian lama terus. Kemudian kita tingkatkan lagi, rawatib tidak ada yang ketinggalan, 10 sekurangnya sehari sebelum subuh dan seterusnya. Kemudian kita tambah juga dengan tahajud di malam hari walaupun cuma 2 rakaat, dan itu rutin terus, ya, sampai kita betul-betul terbiasa. Nambah jadi 4, nambah jadi 6, nambah jadi 8, tambah lagi witir yang mungkin awalnya 1 saja menjadi 3. Kemudian kita tambah pula dengan sholat duha dan yang lain-lain. Kemudian puasa, dulu susah kita puasa. Alhamdulillah diberi oleh Allah sedikit penyakit asam lambung, kata orang, ya, dengan banyak puasa akan sembuh. Awalnya karena ingin kesehatan, lama kelamaan Allah masukkan juga keikhlasan ke dalam hati. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ini nikmat dari Allah. Jadi penyakit yang dikirim oleh Allah bukan jadi laknat sebenarnya, atau bukan kemarahan Allah, sayang Allah. Kalaulah kita diberi kesehatan terus menerus seperti Fir'aun, tidak pernah sakit seumur hidupnya, begitu jadi yang dikirim oleh Allah kepada kita berbentuk nasihat yang diam adalah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu kita mohonkan kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada kami kemampuan untuk beramal soleh yang engkau ridhoi sampai engkau ridho kepada kami. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untuk anak cucuku. Perbaikilah untukku anak cucuku. Yang belum punya anak, doa juga lah yang ini, ya. Kenapa? Nanti kita datang tidak payah-payah lagi untuk mendidiknya. Dari sekarang doakan, karuniakan kepada kami perbaikilah untuk kami anak-anak kami. Seperti doa di dalam surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup dan anak cucu yang menjadi qurratu ain, biji mata yang menyenangkan, berbahagia kita melihatnya. Kata orang Arab, makna qurratu ain itu selain biji mata, maknanya adalah air mata dingin. Kok begitu? Menurut orang Arab, kalau orang menangis karena sedih, air matanya panas. Tapi kalau dia bergembira, air matanya dingin gitu. Ya Allah, karuniakan kepada kami air mata dingin ketika menyaksikan anak cucu kami saking gembiranya. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, yang paling membahagiakan paling membahagiakan orang tua ketika melihat anaknya adalah ketika anaknya soleh, taat kepada Allah. Itu yang membahagiakan, bukan karena uangnya banyak, hartanya melimpah. Dan kita sudah mulai merasakan itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita disaksikan anak kita ketika azan tak perlu diperintahkan, dia sudah berwudu sendiri. Apalagi yang laki-laki sudah pergi saja ke masjid, itu jauh lebih berbahagia daripada banyak harta. Tetapi sudah capek kita menyuruh dia sholat dan juga sholat, itu adalah penderitaan dunia sebelum akhirat. Nauzubillah. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki untukku anak keturunanku di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kesolehan orang tua dan kesolehan anak saling memberikan manfaat. Kesolehan anak bermanfaat untuk orang tua dan kesolehan orang tua bermanfaat untuk anak. Kita tadabburikan surah Al-Kahfi setiap hari Jumat tadi. Ya, kita melewati bacaan ya. Wa ammal jidaru fakana lil gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Nabi Khidir sebelum berpisah dengan Nabi Musa, yang waktu itu Nabi Musa ingin belajar dengan Nabi Khidir, ternyata tidak mampu di-DO oleh Nabi Khidir. Ya, sebelum di-DO, biarlah saya jelaskan pelajaran-pelajaran yang tadi diperlihatkan. Yang langsung ketiga saja. Adapun rumah yang tadi diperbaiki, ya, walaupun penduduk kampungnya pelit-pelit, itu adalah rumahnya anak yatim, 2 orang anak yatim yang ada di kota itu. Ayahnya dulu adalah orang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalamnya itu ada harta peninggalan orang tuanya. Allah inginkan anak ini hidup dewasa, sampai dewasa, kemudian supaya terpelihara rumah, terpelihara harta yang ada di dalam itu agar bisa dimanfaatkan oleh anak yatim ini ketika dia dewasa. Kenapa? Karena kesolehan ayahnya, bukan kesolehan anak yatim itu. Allah pelihara anaknya karena bapaknya soleh. Kata ulama menjelaskan maksud dari ayat itu. Dan ternyata juga ketika lebih didalami, yang dimaksud ayah di situ bukan ayah kandung di atasnya, bapaknya, tetapi kakeknya yang ketujuh. Makanya jadi istilah bagi kita sampai hari ini, sampai 7 keturunan. Ya, kebetulan saya itu 7. Ya, jadi ikhwati fillah, Allah pelihara anak keturunan sampai 7 karena kesolehan kakeknya di atas. Nah, dan begitu juga sebaliknya, kesolehan anak-anak kita akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita sudah berada di kuburan nanti. Ikhwati fillah, ketika kita mengucapkan atau mendengar kata-kata kuburan, jangan pandang jauh. Innahum yarawnahu, mereka memandangnya jauh, wa narahu qariba, padahal dekat. Baru tadi kita mengantarkan salah seorang ustadz kita yang selama ini bergaul dengan kita, ya, kita kenal sehari-hari, ya, banyak kita berinteraksi dengan beliau, sudah kita antarkan tadi ke liang lahat. Cepat sekali dunia ini berlalu. Ikhwati fillah, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, mata fulan wa sayaqulun nasu mata Umar. Setiap hari kita mendengarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah sianu, umur sekian, dikuburkan nanti di sana. Dan akan datang saatnya nama kita yang disebutkan masing-masing, dan itu pasti tidak bisa kita lari. Dan ikhwati fillah, ketika kita menjalani hari-hari ini mungkin panjang terasa, tetapi kalau sudah sampai pada waktu itu,
Sebagaimana ketentuan sudah mendatangi Ustaz kita tadi, datang sampai pula kita pada waktu itu, maka waktu yang sudah berlalu itu tak seolah-olah tak ada. Marat sininu bil wisali wal hana faka'annaha min qusriha ayyamu summan sanat ayyamu hajrin ba'daha faka'annaha min tuliha a'wamu summan qadat tilkal ayyamu ahluha faka'annaha wa ka'annahum ahlam. Berlalu hari-hari pertemuan dan berbahagia itu seolah-olah dia pendek saja beberapa saat. Kemudian datang giliran waktu kedua, yaitu perpisahan, seolah-olah dia panjang bertahun-tahun. Kemudian berlalulah tahun-tahun itu, dan orang yang hidup di tahun tersebut seolah-olah mereka hanya mimpi yang pernah berlalu. Ikhwati fillah rahimakumullah, hal seperti ini mesti kita renungkan setiap saat. Sebagaimana kata imam-imam soleh dulu, kalau lupa kepada hari akhirat, lupa kepada kematian, maka itu akan merusak jiwa. Kita justru mengingat kematian rusak jiwa. Qatifillah, justru orang-orang soleh ketika dia lupa kepada kematian rusak jiwa. Kenapa? Dia lupa untuk taat kepada Allah dan tidak segan untuk melakukan maksiat. Tetapi kalau kita merasakan begitu, alangkah sebentarnya kita hidup di dunia, dan tidak ada jaminan bahwasanya ketika kita mati nanti harus umur 50 seperti Ustaz kita tadi, apalagi di atas itu 60 dan seterusnya. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala demikian. Kata Muaz bin Jabal, setiap aku angkat kakiku yang kanan, aku ragu apakah kaki kiri akan ikut serta melangkah. Kenapa? Sudah duluan malaikat maut dan begitu kira. Apalagi ketika kita sudah berada di ujung dunia, sebagaimana kata Rasulullah SAW, salah satu di antara tanda hari kiamat sudah dekat, mautul fujah, kasratu mautil fujah, banyaknya mati secara mendadak. Khotifillah rahmatullah. Selanjutnya apa kata Allah? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Setelah kita memohonkan kepada Allah, Allah perbaiki anak cucu keturunan kita. Sedikit ada yang lupa tadi. Di dalam bahasa Arab, cucu dari anak laki-laki namanya hafid, cucu dari anak perempuan namanya sibtun. Kedua-duanya hafid dan sibtun ini disebut dengan zuriyah. Ya Allah, perbaiki untukku sibtun dan hafidku supaya bermanfaat bagiku nanti di akhirat ketika sudah berada di alam barzakh. Taat mereka akan membawa dampak positif kepada kita. Nauzubillah, kemaksiatan atau kedurhakaannya juga akan menjadi beban bagi kita. Makanya Nabi Yakub sebelum dia meninggal itu dulu yang dipastikan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada nanti. Selanjutnya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku di antara hamba-hambamu yang berserah diri yang muslim. Ini intinya, ikhwati fillah, kita kembali kepada Allah atas kelancangan, kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu, waktu-waktu yang lalu. Maka kalau ini sudah kita lakukan, serahkan kepada Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kalau taubat tak kita lakukan, apalagi yang di atas juga tidak akan mampu kita laksanakan, maka yang akan ada adalah penyesalan di akhirat nanti. Ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang pasti kami terima. Allah katakan, kalau yang dilakukan hal yang tiga ayat di atas, pasti aku terima amal-amal baik mereka dan aku cuekkan, aku biarkan kesalahan-kesalahan mereka. Lalu Allah katakan fi ashabil jannah, mereka penduduk surga. Ya, bukan sekedar mampir atau masuk surga, tapi KTP-nya betul-betul di situ. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, dibuatkan lagi oleh Allah janji yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tak pernah mengingkar janji. Alladzi kanu yu'adun, yang telah dijanjikan kepadanya. Ikhwati fillah, sebelum saya tutup,
sambungan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Akmal tadi itu sangat mengerikan, yaitu penyesalan orang-orang yang sudah lewat di dunia ini tetapi tidak memaksimalkan waktunya dengan baik ketika di sini nih. Apa yang terjadi? Wahum yastarikuna fiha. Mereka berteriak-teriak, merintih di dalam neraka. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal amal soleh berbeda dengan yang telah kami lakukan dulu waktu di dunia. Jawab Allah apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami dulu telah memberikan kesempatan kepadamu, telah memberikan kepadamu umur yang cukup. Dengan umur itu kamu mempunyai kesempatan untuk berfikir, mengingat, merenungkan. Dan ikhwati fillah, semua kita yang hadir di sini sudah diberi oleh Allah kesempatan, bahkan sudah diberi oleh Allah peringatan untuk merenungkan hari yang akan kita hadapi di depan nanti, hari orang-orang berhenti ini. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan untuk perbaikan, supaya kita tak minta remedi nanti kepada Allah di sana, padahal remedinya tak ada. Kalau di sini ada remedinya, ya, tapi di sana tidak ada perbaikan nilai. Berapa yang ada, segitulah yang akan didapatkan, dan tidak ada cerita di situ, ya, dongkrak nilai, ya. Dan siapa yang dapat nilai E, ya E. Kalau di sini E harus dipaksakan jadi B sekurangnya. Nanti, turun apa? Penilaian terhadap yayasan. Di situ tidak ada cerita. Wajah akumun nadir, dan telah datang kepada kalian yang memberi peringatan, mulai dari Rasulullah turun kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada ulama-ulama, dan sekarang kita saling mengingatkan. Fadhuqu fama lizzalimin min nasir. Rasakanlah, tidak ada bagi orang zalim pada hari itu seorang penolong pun. Ikhwati fillah, kita hemat 10 menit lagi. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Mudah-mudahan tadabbur dengan kita ini bisa ada sesuatu yang kita rasakan perbaikan untuk hari ke depan. Betul, Ustaz. Keras biasa. Di sini keras banyak. Apa Mas? Keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin Anda tanyakan saja, tadi Ustaz mengatakan bahwasanya ketika berada di usia 40 itu keadaan kita sudah mulai melemah, ya, dan semakin turun. Apakah kita tidak bisa dengan mungkin memberikan motivasi bahwasanya umur 40 tahun ini itu kita bisa lebih kuat, kekuatan kita itu semakin meningkat, gitu ya, meningkat, karena kita bisa meniru dari Rasulullah sendiri. Karena Rasulullah sendiri bahkan di usia 50 tahun lebih itu masih mengikuti keterangan-keterangan masyarakat. Ya. Itu enggak? Itu ya. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk motivasi ibadah boleh-boleh saja, tetapi kita tidak bisa mengingkari sunnatullah. Ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun diangkat oleh Allah jadi Rasul, ya, sebenarnya sebelum itu kekuatan Rasulullah tentu jauh lebih dahsyat. Ya, itu sudah untuk Rasulullah seumur itu saja sehebat doang, apalagi kalau sebelumnya itu. Ya, cuma Allah SWT sunnatullahnya itu mengangkat Rasulnya di umur 40 ke atas. Kenapa? Jasadnya mulai, itu kayak ini perlu kita apa? Jasadnya mulai menurun,
tetapi ruhiyahnya semakin meninggi. Nah, itu sebenarnya kayak kita sampaikan ini ya. Biarlah jasad menurun, tetapi ruhiyah kita harus semakin meninggi. Dan Allah kirim pelajaran melalui jasad supaya ruhiyahnya tinggi. Kenapa? Karena kalau jasadnya masih kuat gitu, susah untuk meninggikan ruhiyah. Maaf, selera tinggi sekali dalam segala macam, mungkin kan? Selera kepada dunia ini tinggi, kemudian akhirat teringat. Maka ketika sudah menurun dia semuanya, mulailah ruhiyah kita ingatannya itu kepada tempat kembalinya. Begitu juga dengan Rasulullah. Jadi tidak ada masalah tentang hal itu, dan bukan kita berarti kalau sudah 40 kita sudah loyo sudah begitu. Nah, bukan begitu maksudnya, dibandingkan dengan sebelumnya. Makanya apa? Ada ulama, saya lupa terus namanya gitu. Waktu itu diceritakan di dalam Syiar A'lam An-Nubala. Ketika dia lewat dengan muridnya di suatu sungai, yaitu Tur'ah. Sungai ini Tur'ah itu anak sungai. Jadi kalau di Mesir sungai Nil itu besar, kemudian dibikin sungai-sungai kecil untuk dialirkan ke petani. Suatu kali karena akan melewati Tur'ah itu, dia bawa murid banyak. Muridnya itu menunggu mana nih tukang sampah untuk memindahkan dia dari suatu sisi sini ke sana. Gurunya itu dia mundur saja gitu. Mundur, dia udah lari, dia kencang-kencang terbang juga, meloncat itu. Umurnya 92. Muridnya terkenal lihat itu. Jadi apa kata gurunya? Hadhi quwwatun nahmiha fi sababina yahmiha Allahu lana fi kibarina. Ini adalah kekuatan yang kami pelihara ketika kami muda, Allah pelihara pula ketika kami sudah tua. Nah, ini saja cara. Dibandingkan dia umur 20 tahun yang lalu, ketika dia umur 20 tahun tentu lebih hebat daripada itu. Umur 92 aja seperti itu. Apa dia bilang? Sekalipun umur saya 92 ini, tetapi kebutuhan saya kepada pengantin sama dengan kebutuhan saya waktu umur 20 dulu. Paham maksudnya? Canggih kan? Kenapa? Karena dijaga, pelihara gitu. Nah, jangan sampai umur 40 tahun baru sudah jadi dental pakai Viagra. Ada lagi? Ikhwatifillah rahimahumullah. Ya. Kita kalau nggak ada lagi pertanyaan, silakan dilihat surah Hud. Ya. Ini bukan berarti ketika kita saya khawatir ini Ustaz salah paham nanti apa yang saya sampaikan, berarti kita kalau sudah umur 40 tahun sudah duduk aja tafakur memikirkan mati saya lagi gitu. Nah, sahabat Rasulullah dan orang-orang tabi'in kalau sudah umurnya 40 tahun mereka menyediakan waktu khusus untuk akhirat dan untuk dirinya sendiri gitu. Itu ada di dalam riwayat begitu. Ya, kalau sudah umurnya 40 tahun mereka sudah menspesialkan waktunya untuk ta'abbud, ya, beribadah kepada Allah. Sampai kepada Imam Suyuti kita lihat ya, ketika umurnya sudah 40 tahun dia tidak banyak lagi keluar dari tempat ibadahnya. Kerjaannya cuma membaca, menulis ibadah, begitu seterusnya. Apalagi Imam Nawawi. Ya, jadi ikhwatifillah, kalau kita umur sudah 40 tahun ini ke atas, seharusnya di rumah kita punya mihrab. Ya, mihrab itu di situ tempat duduk kita beribadah khusus. Jadi apa lari-lari kita ada masalah kita larinya di situ, duduk di situ. Ya, bagusnya di rumah kita sudah ada mihrabnya khusus untuk kita. Ya, duduk di situ ada tasbih 2000. Subhanallah. Alhamdulillah. 2000 kan, bukan 100, 2000. Kalau saya baru 500 betul ada saya 500. Ya, ada mushaf, ada tasbih, ada sejadah. Ada masalah duduk di situ, tidak bisa diganggu-ganggu. Ya, dan setiap hari kita mesti ada masalah. Masalah apa? Masalah kematian semakin dekat. Ya, duduk di situ. Ya, ikhwatifillah rahimahullah, jangan salah paham bahwa
dengan umur 40, 50 kita jadi loyo, bukan itu maksudnya. Ikhwah, sahabat Rasulullah itu adalah orang yang seolah-olah kematian di depan matanya. Sebelah kanannya ada surga, sebelah kirinya ada neraka, tetapi mereka bangun dunia semegah-megahnya, sehebat-hebatnya. Mereka menyampaikan Islam ke timur dan ke barat dan menciptakan peradaban yang tak ada tandingan sampai hari ini. Dan mereka menjadi generasi tiada duanya dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Tapi mereka itu adalah orang yang ingat kematian selalu. Abu Ubaidah Al-Jarrah itu orang yang sangat soleh sekali. Tetapi apakah dia miskin? Tidak. Abdurrahman bin Auf ketika dia meninggal, hartanya, emasnya itu bukan dibagi pakai gunting kecil-kecil kemudian ditimbang dengan timbang listrik, tetapi dibagi pakai kampak. Nih 2 ton, nih 1 ton. Begitu cara baginya. Kenapa? Saking kayanya. Padahal dia adalah orang yang ingatannya mati terus. Bukan berarti orang ingat mati itu dia jadi loyo. Memang ikola nasib, soal kali mati. Anda bukan begitu. Justru semakin semangat dia. Kenapa? Nih yang dipikirkan apa di balik kematian itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan amal terbaik kita. Dan amal terbaik itu bukan di atas sajadah saja. Abdullah bin Zubair, kalau dia berada di atas sajadah seolah-olah dia tak kenal dengan dunia sedikit pun. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam pasar, seolah-olah dia tidak ingat lagi mati. Seolah-olah, padahal di dalam otaknya, dalam pikirannya mati terus. Saya bayangkan, nah begitulah seharusnya yang kita pahami tentang masalah kematian. Bukan berarti kita harus loyo terus. Justru kita semakin semangat, semakin kuat badan kita. Pagi setelah bangun setelah sholat subuh tak tidur, lari sekurang-kurangnya agak 6 kilo kan, sebelum pergi ke Asia. Serius, saya insya Allah saya setiap pagi begitu. Kalau tidak ada ceramah pagi, saya akan lari-lari dulu, pagi. Setelah itu baru saya mandi dan pergi ke kuliah. Sore hari setelah asar kalau masih ada waktu saya lari lagi. Biar kita segar, kuat dah. Ikhwatifillah semuanya, apa yang menjadi syarat? Ingat ikhwatifillah, 10 muasafat muslim sejati itu ada 10 kan. Nomor 1-nya qawiyul jismi, bukan matinul khuluq dulu, bukan salimul akidah dulu. Nomor 1-nya adalah qawiyul jismi. Bagaimana pula kita akan tahajud kalau sakit-sakitan? Bagaimana kita akan melakukan kewajiban yang banyak berdakwah ini kalau badan tak sehat? Jadi ikhwatifillah, jangan sampai salah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bukan berarti kita disuruh loyo, tetapi justru menjadi orang yang paling semangat, orang yang paling kuat dibandingkan yang lain. Nah makanya saya lupa tadi, saya sudah ajak untuk melihat surat Surat Hud. Ya qaumi, qalu ya qaumi, mana dia? Ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, berminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengirimkan dari langit air yang banyak, hujan yang lebat. Dan ini untuk kita, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian yang sudah ada. Kaum Nabi Hud itu konon kabarnya dia membangkit mencabut batang kurma itu tidak perlu pakai alat, sendiri saja begitu. Bagaimana kuatnya itu? Bukan berarti tubuhnya besar, enggak. Diberi oleh Allah kekuatan yang sangat dahsyat. Maka dikatakan di sini pasti Allah akan tambahkan untuk kalian kekuatan di atas kekuatan yang sudah ada. Ikhwati fillah rahimahullah, ini sudah berulang-ulang kali saya ajarkan kepada orang. Semakin kita taat kepada Allah, semakin jauh dari maksiat, semakin banyak bertaubat, semakin kuat badan kita. Yang tak mampu dilakukan orang, mampu kita lakukan. Makanya kita lihat orang-orang itu waktunya 24 jam sama dengan kita, tetapi ini selesai, itu beres, ini mantap pula
Semuanya dilakukan begitu. Kenapa? Diberi oleh Allah kekuatan yang tak ada diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ya, ada orang sudah baru muda begitu, tak punya anak. Nah, banyak-banyak dia istighfar, dia bilang. 3 bulan setelah itu hamil istrinya. Serius, itu saja cuma satu. Kamu banyak-banyak dia istighfar, mungkin banyak dosa nonton film porno segala lain. Boleh jadi. Nah, jadi wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah tambah kekuatan, segala macam kekuatan otak, kekuatan batin, kekuatan jasad. Qad filah Allah sudah lewat saja waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Zulfi Ahmad LCMA yang telah menyampaikan taujih muhasabah kepada kita semua. Semoga kita yang mendengarkan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya kegiatan acara yakni penyampaian taujih, maka kita tutup kegiatan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya pada pukul 10 sampai dengan 10.30 kita melaksanakan tilawah mandiri, yaitu membaca Al-Quran minimal 1 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.